Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama channel YouTube saya Febrianti Luja. Di sini saya akan membahas tentang makalah saya yang berjudul Arsitektur dan Organisasi Komputer. Ada 5 pembahasan yang saya bahas hari ini, yaitu pertama, evaluasi pengantar organisasi komputer. Yang kedua, evaluasi dan kinerja komputer. Yang ketiga, unit masukan dan keluaran. Yang keempat, memori. Yang kelima, pipelin. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, itu pengantar organisasi komputer. Pengantar organisasi komputer ini terdapat ada 3, yaitu yang komputer kedua organisasi komputer, dan ketiga struktur dan fungsi utama komputer. Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi, masukan digital, dan mengelola informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut, dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Kedua, organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terikat erat dengan unit-unit operasional, dengan terkoneksi antara komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terikat dengan seorang programmer. Yang ketiga, itu struktur dan fungsi utama komputer. Struktur komputer adalah sebuah sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar. Langsung aja kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu evaluasi dan kinerja komputer. Evaluasi dan kinerja komputer ini akan membahas tentang sejarah. Ada sejarah singkat komputer, terdapat 4 generasi sejarah, yaitu generasi pertama yaitu tabung vakum. Tabung vakum atau disebut dengan ENIAC atau Electronic Numerical Integration and Computer pada tahun 1945 dirancang dan dibuat oleh John McLean dan John Prespect-Acker di Universitas Pennsylvania, merupakan komputer digital elektronik untuk kebutuhan umum pertama di dunia. Yang kedua, generasi yang kedua itu transistor pada tahun 1955 sampai 1965. Sejak pesatnya teknologi semikonduktor hingga menghasilkan komponen transistor membawa perubahan besar pada dunia komputer. Komputer era ini tidak lagi menggunakan tabung vakum yang memerlukan daya operasional besar. Tabung-tabung ini digantikan komponen kecil bernama transistor. Konsumsi daya listrik amat kecil dan bentuknya pun relatif kecil. Yang ketiga yaitu generasi ketiga, Integrated Circuits 1965 sampai 1980. Pada tahun 1958 terjadi revolusi elektronika kembali, yaitu ditemukan integrated circuit atau disebut dengan IC
Ia merupakan penggabungan komponen-komponen elektronika dalam satu paket. Dengan ditemukan IC ini, semakin mempercepat proses komputer. Kapasitas memori makin besar dan bentuknya semakin kecil. Dan generasi keempat, yaitu Very-Lex Clan Integration pada tahun 1980. Era keempat perkembangan generasi komputer ditandai adanya VLSI. Pada paket VLSI dapat menampung 10.000 komponen lebih berkepingnya dengan kecepatan operasi mencapai 100 juta operasi per detiknya. Masa-masa ini diawali peluncuran mikroprosesor Intel seri 2004. Mikroprosesor 2004 dapat menambahkan 2 bilangan 4 bit dan hanya dapat menggalikan dengan cara pengulangan penambahan. Kita langsung aja ke poin ketiga, pembahasan yang ketiga, yaitu unit masukan dan keluaran. Sistem komputer memiliki 3 komponen utama, yaitu CPU, memori, dan peralatan masukan atau keluaran seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Modul input dan output merupakan peralatan antarmuka bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat periferal. Modul input dan output tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dan melakukan fungsi komunikasi antara periferal dan bus komputer. Sistem masukan dan keluaran komputer, bagaimana modul input dan output dapat menjalankan tugasnya, yaitu menjembatani CPU dan memori dengan dunia luar, merupakan hal terpenting untuk kita ketahui. Fungsi model input-output adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih dari bertanggung jawab pula, dan dalam pertukaran data antara perangkat luar termasuk dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Langsung saja keempat, yaitu memori. Memori adalah bagian dari komputer tersebut program-program dan data-data disimpan. Beberapa paket komputer menggunakan istilah store atau disebut dengan stroke untuk memori. Meskipun kata stroke sering digunakan untuk menunjuk ke penyimpanan disket, tanpa sebuah memori sebagai tempat untuk mendapatkan informasi guna dibaca dan ditulis oleh prosesor, maka tidak akan ada nada komputer digital dengan sistem penyimpanan program. Walaupun konsepnya sederhana, memori komputer memiliki aneka ragam jenis teknologi untuk kinerja dan harganya. Memori internal adalah memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor, sedangkan memori eksternal adalah memori yang diakses proses melalui piranti input-output seperti disket dan hard disk. Langsung saja kita masuk ke 5. Poin kelima itu pipelin. Pipelin adalah satu set dari elemen prosesor data dihubungkan secara seri, sehingga hasil keluaran dan satu elemen adalah masukan bagi elemen berikutnya. Ada pipelin terdapat 3, yaitu pipelin instruksi. Pipelin instruksi biasanya digunakan di unit
pemrosesan sentral agar instruksi-instruksi dapat dijalankan dalam satu waktu dalam satu siklus digital. Dan pipelin grafis sering ditemukan dalam sebagian besar unit proses grafis yang terdiri dari beberapa unit armatik atau unit pemroses sentral lengkap yang menerapkan berbagai macam tahap dan operasi reading yang umum. Dan ketiga itu pipelin perangkat lunak, di mana keluaran dari suatu program langsung dipakai oleh program lain sebagai masukan sehingga dapat langsung diproses. Mungkin itu dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.